berlatar di markas komando elit militer India, kisah akan berfokus pada seorang kolonel yang nampak sangat khawatir atas nasib anggotanya yang bernama Karan. Diketahui Karan baru saja ditangkap oleh tentara militer perbatasan Cina setelah helikopter yang ditumpanginya jatuh ke dalam sungai dan terbawa arus. Masalahnya sekarang adalah Karan terancam akan dibawa ke Mahkamah Militer Internasional karena dianggap sebagai mata-mata. और वो यही समझेंगे कि हमने करण को स्पाई बनाकर अंदर भेजा है। हमें तुम्हें मारने पीटने या टॉर्चर करने का कोई शौक नहीं है। Dan inilah Karan, selama setahun ia terus berjuang untuk meyakinkan jika apa yang dituduhkan terhadap dirinya adalah tidak benar. Dengan fakta bahwa peristiwa itu terjadi saat sedang melakukan latihan rutin, sang kolonel pun memperjuangkan nasib Karan ini di hadapan tikus parlemen yang mempunyai wewenang. Alih-alih menanggapi, tikus-tikus ini justru menganggap remeh dan meminta sang kolonel agar mencoret nama Karan dari daftar keanggotaannya. जहाँ पॉलिटिक्स शुरू हो जाती है, उस ऑफिसर की इस नाम का कोई भी आदमी हमारे देश में नहीं था। Intinya, kesulitan dalam menangani kasus ini tidak lebih dari sebuah permainan politik. Tanpa sadar, si tikus telah melakukan sebuah kesalahan besar karena sejatinya yang sedang ia kriminalisasi adalah seorang komando elit terlatih yang selalu punya cara sendiri dalam mengatasi situasi darurat yang dialami. Hingga saat proses pemindahan Karan dilakukan dalam pengawalan ketat para tentara Cina, maka di saat itu pula Karan mulai merencanakan aksinya dan beralih ke rumah seorang menteri India di wilayah dekat perbatasan, tepat ketika gembong mafia bernama Amrit bersama para antek-anteknya mendatangi beliau tanpa ada tata krama ataupun sopan santun. Amrit yang memiliki tampilan bebenguk aneh ini sekonyong-konyong mengklaim akan menikahi putri pementeri yang bernama Simran dalam waktu dekat. देखो अंकल जी, कल तक ताकत आपके हाथ में थी, लगे आए नहीं। Dan inilah Simran, putri sulung pementeri yang memiliki watak keras dalam artian tidak mudah tunduk pada seseorang yang tak sejalan dengan logikanya. Atas dasar itulah, Simran pun menghindari rencana Amrit tersebut dengan cara diam-diam kabur dari rumah saat kedua orang tuanya sedang tertidur lelap. Saat pagi masih cerang-cangtihang, seorang gadis bercadar hitam menaiki sepeda menyusuri gang komplek. Dikira itu adalah Simran, seorang tangan kanan si Amrit yang bernama Jagat pun langsung mengarahkan anak buah untuk mengejarnya, tetapi setelah dipastikan jika gadis di balik cadar itu adalah Yuli, adiknya Simran, mereka pun bergegas menuju terminal bis yang di mana Simran memang terbukti sudah berada di sana. Namun saat hendak akan dilakukan penangkapan, datanglah seorang pemuda dari dalam peron terminal yang tak lain adalah Karan. Sadar bahwa keselamatan gadis di depannya sedang terancam, Karan pun langsung pasang badan untuk melindunginya. Oh, Parjai ji asli क्या विलेन है? Oh, silent hero. Mendengar ocehan Jagat yang mengaku dirinya sebagai politisi paling berkuasa, bukannya takut, Karan yang justru sudah terlalu muak dengan watak para penjilat pun mengancam akan segera meremukkan tulang mereka. Meskipun hanya seorang diri, Karan berhasil menaklukkan si Jagat berikut antek-anteknya dalam waktu singkat dan tanpa mendapat kesulitan sedikit pun. Kagum dengan apa yang Karan lakukan barusan, Simran tanpa malu-malu menghampirinya sekaligus memohon agar bersedia mendampingi sampai di tempat tujuan. Karena tak tega, Karan pun menurutinya dan membuat Simran merasa senang bukan kepalang. Tanpa disadari, bis yang mereka tumpangi dipaksa berhenti persis di tengah sebuah jembatan tepat saat Amrit CS datang dan memblokir ruas jalan tersebut. Dengan posisi yang dianggap sudah tidak mungkin ada jalan lain untuk lolos, maka tak heran jika harapan Amrit untuk mendapatkan Simran pun dijamin 1000% pasti berhasil dan mustahil gagal lagi. Tapi ternyata
Sebuah aksi nekat yang Karan lakukan sungguh di luar dugaan karena merasa telah dipermalukan. Amrit seketika ngacacang meluapkan kekesalan di depan para pengguna jalan, meminta mereka menjadi saksi bahwa dalam waktu yang cepat dia bersumpah akan membalas Karan dengan menggantung lehernya di tengah alun-alun kota. Di sisi lain, Karan berhasil membawa Simran ke tepian dalam keadaan selamat, merasa perlu mengetahui seluk-beluk musuh yang sedang dihadapi. Akhirnya Simran menceritakan semua tentang si Amrit, yakni sosok manusia yang dilahirkan dengan selaput aneh di matanya, serta memiliki watak kejam yang secara genetik diwariskan dari ayahnya yang berjuluk iblis dari kegelapan. Kini Amrit menguasai sistem politik dan mengakusisi secara membabi buta. Siapapun yang menghalangi rencananya akan bernasib sial, antara dikriminalisasi atau tewas secara tragis, seperti pria Malang yang tubuhnya terbelah oleh sayatan gergaji mesin. Dengan fakta bahwa Karan sendiri adalah korban permainan politik kotor yang membuatnya dipenjara tanpa ada pembelaan, ia sendiri yakin jika keberanianlah yang akan mengalahkan pengerus si Amrit ini. Dengan kata lain, memerangi benalu yang menggerogoti sistem pemerintahan dari dalam tentu jauh lebih penting daripada hanya fokus pada pertumbuhan melawan ancaman dari luar saja. कि बाहर की लड़ाई बाद में, अंदर की सफाई पहले करूंगा. Berawal dari motivasi itulah, Karan memulai perjalanan menuju kota dengan menyusuri hutan yang bagi seorang prajurit, hal itu sama sekali tidak menjadi masalah. Meskipun di sisi lain Amrit yang berambisi untuk melakukan balas dendam, lantas memilih tetap untuk memburunya ke dalam hutan dan berhasil menemukan keberadaan mereka tepat saat Simran ngorejat sambil ngagorowok karena ada orai kadut di sampingnya. Alhasil Karan harus menjalankan strategi petak umpet ala-ala komando yang setelah dua orang musuh berhasil dipateni, Karan segera membawa Simran bersembunyi di atas batang pohon besar, sekaligus tempat di mana ia memulai aksi penyerangannya. Memiliki disiplin berkelahi tingkat tinggi membuat Karan tampil begitu Spartan, agresif, namun tetap penuh kendali. Berapapun jumlah musuh yang sedang dihadapi, Karan merimbas semuanya hingga mereka benar-benar tak berkutik. Rupanya orang-orang barusan adalah regu kedua dari regu utama yang Amrit pimpin secara langsung. Sekilas nampak di sana ada inspektur kepolisian juga, namun terlepas dari siapapun yang berada di belakang si Amrit saat ini, Karan menganggap dia sebagai anjing kolong atau preman pengecut yang hanya punya bacot besar saat di depan pendukungnya saja. तूने सुना नहीं मैंने क्या कहा? तुम लोग लौटे नहीं. Tak terima dianggap remeh, Amrit langsung naik pitam dan hendak memburunya saat itu juga. Namun setelah disarankan oleh si inspektur jika targetnya adalah seorang terlatih yang menghadapinya perlu persiapan matang, maka perburuan pun ditunda hingga esok hari. अभी लाशें उठा के लौट चलते. Saat waktunya tiba, Karan yang sedang mengisi jadwal sarapan dengan olahraga rutin mendapat panggilan dari Amrit yang kembali mengancam akan segera menggantung jasadnya di alun-alun kota. Namun dengan lantang, Karan justru menanyakan siap untuk membeli tantangan tersebut. कभी आदमी लेके निकलता है, कभी कुत्ते. Di saat yang sama di tempat lain, Pak Kolonel mendapat laporan dari Jenderal Kepolisian tentang keberadaan Karan termasuk apa yang telah dia lakukan baru-baru ini. Karena sekarang si Jenderal berada di pihak si Amrit, ia pun mendesak Kolonel agar segera menangkap Karan dan menghabisinya. Yang jika tidak, maka pasukan dari kepolisianlah yang akan turun tangan. Padahal secara diam-diam, mereka sudah manggut-manggut pada si Amrit dari sejak awal. Colonel Sinha, capture and kill him. Dengan melibatkan 3 ekor anjing pelacak analog, Amrit CS kembali melanjutkan perburuannya di hari kedua, yang ketika baru berjalan beberapa langkah saja, tiba-tiba... Ya, rupanya jalur hutan yang mereka lewati sudah terpasang jebakan maut, sehingga dengan berat hati, Amrit harus kehilangan beberapa nyawa anak buahnya karena jebakan-jebakan tersebut.
Tak berhenti sampai di situ, perburuan tepat dilanjutkan hingga pada akhirnya ditemukanlah secibir kain dari baju Simran yang tersangkut cucuk Ali Musa. Maka dengan demikian tak sulit bagi para anjing pelacak untuk menemukan pemiliknya, yang begitu Karan menyadari akan hal itu, ia langsung membawa Simran berlari dan aksi kejar-kejaran pun tak terhindarkan lagi. Meski jarak tidak terlalu jauh, tapi setidaknya Karan masih sempat melakukan cara untuk mengelabui penciuman anjing pelacak, sekaligus memutusnya dengan cara melintasi aliran sungai sehingga पानी ने कर दिया है। sejenak kita tinggalkan dulu Karan dan beralih ke Terminal Bis tadi, di mana rupanya pemerintah Cina juga telah menyewa seorang pembunuh bayaran India bernama kita sebut Samsul, yang alih-alih berterima kasih setelah mendapat petunjuk tentang Karan dari petugas terminal, Samsul justru malah menghabisi orang tak bersalah itu. Di saat bersamaan, Karan yang khawatir dengan ketahanan tubuh Simran jika terus-terusan berlari, maka ia memilih sebuah cara lain untuk mengatasi antek-antek Amrip yang masih belum berhenti mengejar, di mana caranya adalah mengajak musuh berkelahi menjadi satu-satunya solusi. Pada posisi lawan sudah dibuat putus asa itulah, secara mengejutkan mereka nekat untuk melumpuhkan Karan dengan sekali tembak, sehingga Simran yang sedari tadi lelajo dari balik batu pun seketika menjerit histeris, yang meskipun sempat ada serangan kecil, namun bagi Amrit sendiri, keberanian Simran itu malah membuatnya semakin jatuh cinta saja. Setelah Simran berhasil diamankan, begitu pula dengan Karan yang mana akibat dari tembakan itu membuat fisiknya menjadi sedikit lemah, tapi tidak dengan keberaniannya, di mana ia masih sempat mengejek Amrit dengan kalimat yang membuatnya tersinggung, sampai-sampai Amrit nekat melempar tubuh Karan ke dalam jurang. Kembali pada Pak Menteri atau ayahanda Simran, ia mendapat telepon dari keponakannya di Kanada terkait rencana kedatangan Simran, yang dari sini terungkap bahwa sebenarnya pelarian Simran sudah direncanakan oleh ayahnya sendiri, namun sial percakapan tersebut berhasil disadap oleh si pembantu yang ternyata telah dibayar Amrit untuk menjadi mata-mata. Tak berserang lama, Pak Menteri beserta istrinya meregang nyawa di tangan inspektur yang sudah dijanjikan mendapat promosi dan kenaikan jabatan, dan sebagai penegak hukum yang pandai melawan aturan, si inspektur telah menyiapkan skenario untuk memanipulasi fakta dengan membuat seolah-olah terjadi kecelakaan, di mana si pembantu yang dianggap tidak berguna pun dipaksa memasuki mobil Pak Menteri yang kemudian dihantam tronton dengan disaksikan oleh mata kepala Simran sendiri. Demi menjaga reputasinya, Amrit terpaksa menggantung anak buahnya sendiri untuk menggantikan Karan yang telah dibuang ke jurang. Sedangkan hal yang paling penting bagi si Amrit sekarang adalah mendapatkan Simran agar bisa segera menikahinya. इस तरह भी साढ़े सुहागरात तो आज रात ही मन जानी है। Di dalam rumah, sang adik yakni Yuli yang sudah hampir putus asa dengan keadaan membujuk Simran agar pasrah saja dengan keinginan Amrit. Namun di balik rasa putus asa yang Yuli rasakan, Simran justru sangat optimis dan menggantungkan harapannya kepada Karan. Dia yakin Karan adalah sosok bertanggung jawab terhadap misi yang belum dituntaskan. Karan आएगा, वो आएगा. Sementara untuk Karan sendiri, ia mendapat pertolongan warga pasca jatuh ke dalam jurang waktu itu, dan kini tepat di hari menjelang pernikahan Simran, Karan pun tiba di rumahnya sekaligus menghabisi satu persatu anak buah Amrit yang sedang berjaga-jaga di sana. Senyap namun mematikan, itulah teknik komando yang Karan peragakan dan berhasil menyasar si tikus busuk jagat, yang mana kematiannya cukup membuat Amrit dan si jenderal mulai panas dingin. Bagaimana tidak, Karan sebentar lagi akan menghabisi mereka juga. MP, kita
Tak lama si Amrit menampakkan diri sambil membawa Simran di sampingnya dan betapa dibuat terkejutnya Karan saat mengetahui bahwa kedua orang tua Simran telah dihabisi. Namun Karan tak bisa serta-merta menyerang si Amrit karena rupanya Amrit telah menyiapkan jagoannya yang tak lain adalah si Samsul itu sendiri, sehingga duel sengit antara keduanya pun terjadi. Mengalahkan si Samsul ini tak sesulit yang dibayangkan, di mana Karan lekas menyusul si Amrit yang hendak akan membawa Simran pergi sampai akhirnya dalam keadaan babangus yang sudah babak belur, Amrit dibawa paksa ke suatu tempat serta disaksikan oleh ratusan warga yang selama ini tunduk terhadap kesewenang-wenangannya. Tapi kini Karan justru mempermalukan dia karena perbuatannya sendiri, sekaligus menjamin para warga sekitar bahwa tidak akan ada lagi sampah masyarakat seperti si Amrit ini. ऐसे 10,000 मामूली गुंडों ने 100 करोड़ को दबा के रखा है। Di sisi lain, sang jenderal menugaskan si inspektur untuk mendatangi lokasi, bukannya membela. Beliau justru meminta agar Karan ditembak mati atas tuduhan telah terpapar paham teroris, sehingga begitu tiba di sana, si inspektur bersama timnya pun langsung menodongkan senjata kepada Karan, tetapi Stop it! जिनकी तुम चमचागिरी करते हो उन्हें अक्सर यही लगता है ya, inilah kejutan yang sesungguhnya, di mana saat itu Pak Kolonel datang untuk menghentikan rencana jahat dari kepolisian tersebut. Tak hanya membongkar kebusukan mereka di hadapan awak media yang juga ikut hadir di sana, Pak Kolonel juga memastikan bahwa sampai sejauh ini tentara dan militer masih mendapat posisi istimewa di hati masyarakat atas kinerjanya yang cenderung selalu berada di pihak mereka. Akhirnya, Karan memberitahu identitas dirinya kepada Simran secara lengkap. Adapun terkait bagaimana nasibnya setelah semua ini, apakah dipecat atau bagaimana, entahlah. Yang pasti, Simran menyatakan siap untuk selalu menjadi pendampingnya, tak peduli harus berurusan dengan siapapun. Tamat.